Syukur Alhamdulillah para sahabat dan teman-teman, di bulan ini, di gaji bulan ini, Mas Farhan boleh membelikan handphone untuk keluarga di kampung halaman. Semisal tak bekerja di Malaysia, di luar negeri seperti di Malaysia, mesti berpikir panjang nak beli handphone macam ini para sahabat dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan, vlognya orang Indonesia yang berada di Malaysia. Gimana kabar-kabar para sahabat dan teman-teman? Semoga kalian semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya para sahabat dan teman-teman dengan like, comment, share, dan subscribe. Semoga yang sudah bantu subscribe, semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, banyak yang bertanya-tanya ya tentang Mas Farhan kerja di Malaysia itu sudah berapa lama dan dapat apa aja di kampung halaman dan boleh beli apa aja ya. Mungkin di video sebelumnya Mas Farhan sudah menceritakan, Mas Farhan alhamdulillah, syukur alhamdulillah, bekerja dekat Malaysia ini bisa dikatakan sukses para sahabat dan teman-teman. Dari pertama kerja itu Mas Farhan sudah boleh membantu orang tua untuk membuatin rumah, renovation rumah, dan Mas Farhan juga sudah membuat video bahwa inilah hasil kerja Mas Farhan yang membina rumah untuk orang tua Mas Farhan. Dan juga ada Mas Farhan ada juga buat rumah sendiri untuk anak bini Mas Farhan juga, dan sudah ada di video sebelumnya. Dan mungkin yang ada pasal gaji-gaji itu, dan Mas Farhan juga yang tanya-tanya berapa gajinya di kerja di restoran gitu, Mas Farhan sudah menceritakan semuanya dengan detail karena untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para subscriber Mas Farhan. Dan syukur alhamdulillah para sahabat dan teman-teman, apa yang saya pikirkan dari dulu itu, apa yang saya tak punya, memang Mas Farhan itu memang golongan dari orang ke bawah, bukan menengah ke atas, ekonomi golongan ke bawah. Jadi memang kalau kita tak bekerja sendiri banting tulang, seandainya tak ada kesempatan untuk datang ke Malaysia, mungkin tak boleh percaya sampai saat ini. Mas Farhan bersyukur banget ada kesempatan, ada rezeki juga untuk mencari nafkah, mengais nafkah di negara jiran di Malaysia. Terima kasih banyak-banyak, semoga Malaysia tetap maju terus. Dan sekarang ini sudah hari Merdeka juga ya, Mas Farhan juga di video sebelumnya sudah mengucapkan hari Merdeka, dan di video kali ini juga Mas Farhan mengucapkan lagi selamat hari kemerdekaan bagi negara Malaysia. Maju terus Malaysia, maju. Dan syukur alhamdulillah para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan ingin menge-share sebuah seperti hasil kerja Mas Farhan juga sih, karena adik Mas Farhan di kampung itu, tetangga-tetangga itu yang bekerja dekat Malaysia, bekerja dekat Hong Kong, emak bapaknya gitu ada dikirimin iPhone gitu, handphone gitu, iPhone. Dan adik Mas Farhan itu anak lah para sahabat dan teman-teman. Dan syukur alhamdulillah gaji bulan ini Mas Farhan boleh belikan dia para sahabat dan teman-teman. Ini dia. Ini syukur alhamdulillah, dan di bulan ini Mas Farhan boleh membelikan buat keluarga Mas Farhan di kampung halaman. Dan mungkin ya kalau harganya tak seberapa sih, tapi perjuangannya untuk mendapatkannya itu memanglah sangat harus dihargai para sahabat dan teman-teman. Nah ini dia handphonenya para sahabat dan teman-teman. Syukur alhamdulillah. Ini juga ada notanya juga di sini, resetnya juga ada ya. Sini 3.300. Syukur alhamdulillah. Mungkin ini handphonenya para sahabat dan teman-teman untuk adik Mas Farhan di kampung halaman. Nanti biar sama dengan tetangga, kalau tak kerja dekat Malaysia takkan boleh dapat untuk membelikan
untuk keluarga di kampung halaman. Ini casingnya para sahabat dan teman-teman. Ini bukannya pamer ya, dan ini juga buat adik-adik Mas Farhan yang berada di kampung halaman. Kalau kalian itu masih muda, sudah lulus tamat sekolah atau sekolah menengah, tak mau lanjut untuk ke sekolah university, ada baiknya kalian untuk memikirkan masa depan kalian, karena kalau tahu sendiri kalau di Indonesia itu harus mau kerja minimal sekolah menengah, dan gajinya tak seberapa para sahabat dan teman-teman, daripada kalian kayak membuang-buang waktu, tak ada lowongan kerja di sana, menjadi pengangguran. Lebih baik kalian itu datang ke negara mana yang membutuhkan pekerjaan, seperti di Korea, di Hong Kong, di Taiwan, banyak-banyak di Singapura. Pokoknya banyak negara-negara itu yang sudah maju membutuhkan pekerja, tenaga kerja para sahabat dan teman-teman, terutama di Malaysia. Mas Farhan kalau di Malaysia ini kurang tahu, kemarin kan masih tutup ya, kalau di Malaysia ini kurang tahu. Dan setidaknya kalau mau datang ke negara manapun, asal kalian itu jangan pilih-pilih kerja, jangan pilih-pilih kerja. Saran Mas Farhan itu jangan pilih-pilih kerja, soal kerja ini itu. Intinya kalian itu pahami teknis dulu, pahami skillnya dulu. Oh seperti itu. Jadi kalian itu semisal kerja di bidang restoran, kalian itu tidak tahu apa-apa itu di bidang restoran, untuk masak pun tak tahu, mungkin masakan-masakan dekat kampung tak sama yang dijual dekat restoran-restoran ya para sahabat dan teman-teman. Jadi kalau memang disuruh untuk nyuci piring dulu, ya nyuci piring dulu sambil curi-curi mata untuk nengok-nengok, oh macam itu ya masaknya kayak gitu, oh jadi ditaruh gini, ditaruh gitu. Jadi itu sebuah ilmu juga para sahabat dan teman-teman. Dan Mas Farhan itu dulu yang ngambil job di restoran, cerita pengalaman Mas Farhan ya. Dulu itu Mas Farhan tahunya cuma masakan-masakan kampung, seperti yang diajarin Mak Mas Farhan ketika Mak Mas Farhan sakit, kamu masak sendirilah gitu kan. Jadi kan tak ada saudara perempuan, jadi masak sendiri gini diajarin sama Mak. Jadi ketika datang ke Malaysia itu ada training juga di PT, gitu masuknya di restoran, entahlah di bagian apa, jadi yang penting di restoran gitu. Jadi waktu itu sudah ada yang membutuhkan pekerjaan, jadi di bagian masak. Pas Mas Farhan datang ke Malaysia ini, sudah datang ke Malaysia kayak kaget, shock gitu kan, kok restorannya besar gitu kan. Dikiranya Mas Farhan itu cuma di warung-warung di pinggir-pinggir jalan kayak di Indonesia gitu kan, kayak di kedai-kedai di tepi-tepi jalan, kayak kalau di Malaysia kayak kedai-kedai mamak gitu kan. Jadi di situ kayak merasa apa ya, insecure gitu, kayak malu gitu, kok besar banget ya restorannya gitu, mau masak apa nanti gitu kan. Jadi time yang pertama itu Mas Farhan ditaruh untuk bersih-bersih dapur, dan juga nyuci pinggan para sahabat, nyuci piring. Dan Mas Farhan syukur alhamdulillah gak milih-milih kerja ya. Mas Farhan juga takutnya salah, nanti takut dikomplain sama customer masak gak tahu kan. Jadi nyuci pinggan Mas Farhan selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu Mas Farhan nyuci pinggan, dan lambat laun juga ditaruh di tukang masaknya juga. Kalau gak sibuk ditaruh di tukang masak, disuruh masak gitu kan. Tahu masak enggak gitu kan, asalkan mau belajar nanti tak ajarin sedikit-sedikit gitu. Jadi ketika gak sibuk, jadi Mas Farhan diajarin masak gitu kan, masak. Mas Farhan juga bersemangat juga nak tahu. Mas Farhan ini kan juga cari ilmu dekat sini gitu kan. Nanti siapa tahu ada rezeki, nanti kalau sudah balik kampung boleh buka sendiri restoran gitu ya para sahabat. Dan jadi Mas Farhan masak-masak juga di situ, masak-masak. Akhirnya tahu sedikit-sedikit, 1 minggu, 2 minggu, lepas itu 3 minggu, sampai 1 bulan. Akhirnya cucian Mas Farhan itu kayak kurang, ditukar dengan diselang-seling sama orang di situ. Jadi waktunya ada waktunya juga masak juga, belajar, dan ada waktunya juga untuk nyuci piring gitu.
karena ada yang senior gitu para sahabat dan teman-teman. Dan syukur alhamdulillah selama 7 bulan itu Mas Farhan sudah potong sayur juga, masak juga pandai di waktu itu. Jadi Mas Farhan itu seneng banget, dan bos Mas Farhan juga suka dengan Mas Farhan waktu itu. Dan itulah pengalaman Mas Farhan, dan akhirnya bekerja di situ. Dan bos ini macam baik banget lah pokoknya bos ini, sampai ada hari ulang tahun juga dikasih. First time lah Mas Farhan ulang tahun itu di Malaysia para sahabat dan teman-teman, karena di kampung halaman juga kan gak ada ulang tahun gitu kan kalau orang kampung, jadi cuma diingetin umur berapa gak ada ulang tahun, betul serius. Jadi pas di Malaysia nengok paspor bos Mas Farhan, dibeliin kue, jadi juga Mas Farhan juga shock waktu dibeliin kue itu, katanya ulang tahun, dan ditengok di paspornya. Jadi Mas Farhan happy banget kok, tanggap kayak orang tua banget gitu kan. Jadi di situ Mas Farhan kerja, akhirnya apa yang Mas Farhan inginkan itu tercapai semuanya, dan syukur alhamdulillah di bulan ini juga ada beli handphone juga buat keluarga di kampung halaman. Dan seandainya kalau tak bekerja dekat Malaysia, bekerja dekat kampung halaman saja, rasanya berat ya, karena harganya juga lumayan, bisa dikatakan lumayan mahal lah para sahabat dan teman-teman. Ini gaji Mas Farhan 1 bulan lah, ini Mas Farhan beli gaji Mas Farhan 1 bulan untuk keluarga di kampung halaman. Dan buat adik-adik yang nak kerja dekat Malaysia atau dimanapun negara, asal datanglah secara resmi, jangan sampai datang secara ilegal, dan ikutilah aturan undang-undang yang berada di manapun negara. Jangan sampai institut yang tidak baik di kampung halaman jangan dibawa ke luar negara orang. Jangan sampai seperti yang sedang famous sekarang, sedang viral di negara Jepang, TKI juga lah. Mas Farhan juga orang Indonesia juga ikut antusias, sangat bersedih gitu kan, kenapa kok buat macam itu para TKI TKW, dan juga TKI-TKW yang seluruh luar negeri ini akan terkena dampaknya gitu, dari Indonesia kok gitu institutnya gitu. Jadi kalau institut gak bagus di kampung halaman jangan dibawa gitu ke luar negeri, bekerja elok-elok, ada duit disimpan di kampung halaman, sudah banyak balik kampung gitu ya. Dan mungkin para sahabat dan teman-teman, ini video yang dapat Mas Farhan share di pengalaman Mas Farhan kali ini, bukannya pamer, hanya memberi semangat pada adik-adik yang nak bekerja ke Malaysia itu atau kemanapun luar negeri, bahwa kalian itu bisa mencapai apa yang kalian mau, apa yang kalian nak, asalkan kalian bersungguh-sungguh. Karena kalau kalian cuma bertinggal diam di rumah kalian itu, tidak memulai aktivitas untuk membangun cita-cita kalian akan tetap berada di bawah, tidak akan maju. Dan mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman. See you next time.